Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Agribisnis bersama saya Amelie Raharis Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengelola agribisnis. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami, menjelaskan atau mengemukakan kembali bagaimana mengelola agribisnis, dan ini beberapa hal yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Jadi pertanyaan yang sering muncul itu adalah mengapa manajemen yang baik itu menjadi penting? Ternyata adik-adik, fakta membuktikan 88% kegagalan bisnis disebabkan oleh manajemen yang tidak efektif, di mana konsep para manajer tentang peranan manajemen, tentang manajer itu sendiri, dan hal-hal yang mereka harus lakukan merupakan satu-satunya faktor terpenting dalam menentukan efektif tidaknya para manajer mengemban perannya sebagai seorang manajer. Ya. Kemudian berhasil atau tidaknya agribisnis pada dasarnya tergantung pada efektif tidaknya pemanfaatan sumber daya organisasi oleh manajer. Kemampuan untuk memanajemen atau mengelola merupakan bakat yang sebenarnya bukan hanya terkait dengan bakat bawahan, tapi tentu saja hal itu merupakan keahlian yang sebenarnya dapat dipelajari gitu ya. Kalau punya bawaan ya bagus, tapi kalau seandainya tidak, itu sebenarnya bisa dipelajari gitu. Jadi bagi sebagian orang, manajemen merupakan kegaiban dan dianggap seperti permainan sulap karena mengartikan hakikat manajemen seringkali diserampangkan saja, disamar-samarkan saja. Jadi hanya pengalaman yang langsung dan bagaimana menyikapi perspektif manajemen yang dapat memperbaiki bagaimana dia mengatur manajemen itu sendiri. Oleh karena itu di sini berhasil atau tidaknya agribisnis pada dasarnya tergantung pada efektif atau tidaknya pemanfaatan sumber daya organisasi oleh seorang manajer gitu ya. Nah, manajer itu apa? Jadi manajer yang berhasil itu pasti merasakan dirinya sebagai seorang manajer. Jadi dia juga melihat dirinya sebagai manajer dan siap untuk berkeinginan dan memainkan perannya sebagai seorang manajer di dalam sebuah manajemen. Di mana manajer itu didefinisikan sebagai seorang yang menyiapkan organisasi dengan kepemimpinan dan bertindak sebagai katalisator. Ini katalisator perubahan ya, Dik. Katalisator perubahan. Dan para manajer yang tidak efektif itu biasanya cenderung memusatkan pemikirannya untuk melaksanakan sesuatu dengan cara yang tepat, bukannya memikirkan apa yang tepat untuk dilakukan gitu ya. Jadi dia memikirkan cara yang tepat, bukan memikirkan apa yang tepat untuk dilakukan. Itu yang tidak efektif. Nah, apakah kekhususan manajemen agribisnis? Jadi pada umumnya prinsip dan pengetahuan manajemen di manajemen agribisnis itu sama untuk semua bisnis. Perbedaannya hanya antara bisnis besar dan bisnis kecil. Antara agribisnis dan bisnis lainnya terletak pada seni menggunakan prinsip dasar manajemen untuk menjalankan agribisnis gitu ya. Nah, perbedaan manajemen agribisnis dengan manajemen lainnya itu dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya seperti ini. Yang pertama, keanekaragaman jenis bisnis yang besar pada sektor agribisnis. Jadi, misalnya nih adik-adik, para produsen dasar sampai para pengirim di dalam agribisnis itu ada. Jadi di dalam agribisnis itu mulai dari para produsen dasar sampai para pengirim, perantara, pedagang borongan, mulai dari pemproses, pengepak, pembuat barang, pergudangan, sampai pada daftar-daftar lainnya yang terkait dengan sektor agribisnis. Nah, dimisalkan di sini perjalanan dari sepotong roti. Jadi mulai dari sebagai bibit untuk produk untuk menghasilkan bahan baku roti sampai berada pada gudang grosir
si roti ini sudah ke gudang grosir, itu pasti melibatkan setiap jenis perusahaan bisnis yang dikenal. Jadi tadi ada perusahaan bisnis yang saya sebutkan itu kan adalah jenis-jenis bisnis yang ada di agribisnis. Dan untuk menjadi sepotong roti di meja makannya adik-adik, dia pasti berjalan dari mulai bibit untuk menghasilkan gandum, kemudian nanti diproduksi lah dia di on farm, kemudian akhirnya nanti setelah panen kemudian dijual lah dia ke industri untuk dibuat menjadi roti, kemudian dibuat menjadi roti dipasarkanlah. Jadi banyak sekali jenis yang dengan berbagai aneka ragam dalam sektor agribisnis. Nah, kemudian yang kedua, besarnya jumlah agribisnis. Misalnya, banyak bisnis yang menangani dari produsen sampai konsumen. Misalnya, adik-adik, secara kasar itu berjuta-juta bisnis yang berbeda telah lazim menangani rute dari produsen sampai ke konsumen. Adik-adik sudah mempelajari tata niaga dan ini pasti adik-adik sudah mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, cara pembentukan agribisnis dasar disekelilingi oleh pengusaha petani atau pengusaha tani. Jadi semua agribisnis berkaitan erat dengan pengusaha atau industri yang tentu saja dikelilingi oleh produsen-produsen bahan baku, yaitu petaninya itu sendiri gitu ya. Jadi hampir semua agribisnis terkait erat dengan petani secara langsung maupun tidak. Tidak ada industri lain yang lokasi operasinya pada umumnya dikelilingi oleh produsen bahan baku dasar, dan yang ada itu yang seperti ini hanya di agribisnis. Nah, yang keempat adalah agribisnis berukuran kecil dan harus bersaing di pasar yang relatif bebas dengan penjual yang berjumlah banyak dan pembeli yang lebih sedikit. Gini contohnya adalah bahwa jumlah dan ukuran agribisnis tidak memungkinkan untuk menyerupai perusahaan monopoli. Jadi, karena keanekaragaman produk itu tentu saja banyak jenis-jenis agribisnis atau usaha agribisnis yang berada di lingkup agribisnis itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan ukuran bisnis. Jadi keanekaragaman yang tak menentu dalam hal ukuran agribisnis dan perusahaan itu tentu saja salah satu contoh dari perbedaan manajemen agribisnis dengan manajemen lainnya. Kemudian yang keenam adalah adanya falsafat hidup tradisional yang dianut oleh para pekerja atau orang-orang yang berada di lingkup agribisnis yang membuat kecenderungan agribisnis itu lebih kolot dibandingkan dengan yang lainnya, karena ada hal-hal yang terkait dengan agribisnis yang manajemennya memang agak berbeda dengan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, adanya badan usaha agribisnis yang cenderung berorientasi pada keluarga. Jadi banyak agribisnis dicalonkan oleh keluarga, di mana suami dan istri sering sangat terlibat baik pada tahap pengoperasian maupun pada tahap pengambilan keputusan bisnis berdasarkan mitra penuh. Jadi ya keluarga di dalamnya. Kemudian agribisnis itu cenderung berorientasi pada masyarakat atau hubungan antar perorangan yang sangat penting, karena memang sistemnya itu menjadi jangka panjang karena antar penduduk dan antar keluarga terjadi saling mengenal dalam industri agribisnis. Kemudian yang ke-9 adalah agribisnis menjadi industri raksasa sekalipun itu pasti akan bersifat musiman, karena adik-adik tahu produk-produknya seperti itu gitu ya, karena hubungan yang sangat erat dan saling tergantung antara agribisnis dengan para pengusaha tani atau petani. Jadi ada beberapa produk yang kemudian memang harus berdasarkan sifat alaminya, yaitu musim-musimnya gitu ya. Nah, kemudian yang ke-10 adalah agribisnis berhubungan dengan gejala alam. Jadi agribisnis pasti akan bersentuhan dengan kekeringan kah itu, banjir kah itu, hama dan penyakit yang pasti merupakan ancaman yang tetap terhadap agribisnis. Jadi semua orang dari mulai pengusaha sampai pembuat bahan kimia itu pasti berdampak kalau seandainya terkait dengan gejala alam ini. Bahan kimia, bibit, kemudian sampai ke penjualan, sampai kepada grosir segala macam. Kalau seandainya sudah terjadi gejala alam itu pasti dampaknya cukup kuat gitu ya. Nah, kemudian
Dampak dari program dan kebijakan pemerintah itu sangat mengena langsung pada sektor agribisnis. Jadi harga gabah itu bisa saja dipengaruhi oleh peraturan pemerintah. Nah, di sisi lain ada unsur-unsur manajemen yang baik. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa manajemen itu dianggap sebuah seni untuk mencapai hasil yang diinginkan secara gemilang dengan sumber daya yang tersedia bagi organisasi. Jadi, kata kunci yang didefinisi tersebut pasti akan yang terkait dengan beberapa hal. Yang pertama tentu saja manusia yang melaksanakan manajemen. Jadi di manusia tersebut ada yang namanya dimensi dalam manajemen yang baik, dimensi manusia dan dimensi teknik. Jadi kalau yang pertama jauh lebih penting tentu saja yang manusia ya. Kemampuan manajer untuk mencapai hasil melalui orang lain, baik itu gendernya pria maupun wanita, penting sekali dalam manajemen yang baik. Jadi investasi berupa waktu dan perhatian kepada bawahan itu sering mendatangkan imbalan yang sangat berharga. Di sisi lain, ada juga kata kunci lainnya dalam manajemen yaitu seni. Ini bukan ilmunya yang kita lihatnya, tapi lebih kepada karena manajemen sangat terkait dengan manusia. Jadi kita harus memandang prinsip-prinsip manajemen sebagai persamaan yang tidak sempurna. Jadi setiap orang tidak dapat menjadi orang yang sangat hebat sekali dalam seni manajemen, tetapi setiap orang dapat menggunakan prinsip-prinsip manajemen untuk memelihara pertumbuhan dan kemajuan yang berkesinambungan menuju potensi pengelolaan. Nah, kata kunci yang ketiga adalah berhasil atau gemilang. Nah, setiap manajemen yang baik harus berhasil memenuhi sasaran atau hasil yang diinginkan atau ditentukan sebelumnya. Jadi, para manajer harus tahu bidang apa yang mereka kuasai agar dapat mencapai sukses. Nah, otomatis nanti ujung-ujungnya adalah perhatian terhadap sumber daya yang tersedia. Jadi setiap organisasi memiliki atau mempunyai berbagai macam sumber daya yang dikuasainya, di mana para manajer yang berhasil akan menghasilkan atau mengelola atau mengeruk atau mengambil hasil dari pengembalian tertinggi yang bisa diperoleh dari sumber daya yang tersedia tersebut. Mereka mengenali perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya menjadi kenyataan. Jadi mereka menggunakan apa yang mereka miliki untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, dan mereka berurusan dengan kemungkinan dan tentu saja bukan fantasi, gitu ya. Dan ini adalah konsep manajemen di mana adik-adik, di hadapan adik-adik ada seperti gambar di mana terlihat di situ tugas dari seorang manajer, di mana manajemen itu pasti terkait dengan bagaimana seorang manajer harus memotivasi untuk mencapai tujuan sasaran dengan mengkomunikasikan untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, agar tujuannya tadi sukses, kemudian memberikan hasil yang maksimal. Nah, manajemen sebagai sebuah roda dengan manajer sebagai poros, di mana kelima fungsi manajemen merupakan jari-jari yang mempengaruhi langsung keluar kepada tujuan dari seorang manajer. Jadi, adik-adik, nanti kita akan masuk satu persatu dari fungsi-fungsi manajemen tersebut, gitu ya. Jadi, yang pertama fungsi perencanaan itu adalah mencakup semua kegiatan yang ditunjukkan untuk menyusun program kerja selama periode tertentu pada masa yang akan datang. Jadi, dia menguraikan penetapan program khusus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, tingkatan-tingkatan dan karakteristik perencanaan dalam agribisnis. Yang pertama, tingkat perumus kebijakan. Apa yang harus ada, gitu ya. Apa yang tingkatannya yang mereka miliki, atau misalnya yang terkait dengan tingkat perumusan kebijakan tersebut. Yang pertama harus fleksibel, kemudian
jangka panjang, bersifat jangka panjang, kemudian tertulis dan berupa analisis dan kompleks serta bercakupan luas. Kemudian kalau manajemen media tingkatannya ini cukup fleksibel dan jangka menengah dan tertulis berupa laporan, dan dia lebih rumit dibanding pada tingkat perumusan kebijakan dan bersifat umum. Dan yang ketiga tingkat penyelia, dan ini terkait dengan perubahan dictionary-nya, jadi dia lebih berjenjang dan bersifat jangka pendek di mana garisnya besar dan menyoroti aspek khusus dan memang posisinya memang untuk lebih khusus. Dan kemudian tingkatan atau dengan karakteristik perencanaan dalam agribisnis pada karyawan produksi itu lebih cenderung tidak fleksibel, di mana dia harus berposisi segera, cepat, dan tidak tertulis, dan mereka memang sederhana dan sangat khusus. Dan kemudian 6 langkah dalam proses perencanaan. Yang pertama, harus mengumpulkan fakta-fakta dan informasi yang berkaitan dengan objek perencanaan, kemudian menganalisis fakta tersebut, kemudian menganalisis informasi tersebut yang berkaitan dengan objek perencanaan, memprediksi perkembangan di masa depan, menerapkan tujuan dan hasil, mengembangkan alternatif dan tindakan, dan mengembangkan sistem evaluasi kemajuan dan pengendalian. Dan yang kedua, itu terkait dengan fungsi pengorganisasian, di mana fungsi pengorganisasian merupakan upaya manajemen untuk mengorganisasikan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, di mana ini kegiatannya itu pemanduan bagian-bagian organisasi agar cocok satu sama yang lainnya nih. Dan fungsi pengorganisasian meliputi apa? Dia mulai dari susun struktur, kemudian menentukan pekerjaan yang harus dikerjakan, memilih dan menempatkan mengembangkan karyawan, merumuskan garis kegiatan perusahaan, dan membentuk sejumlah hubungan dalam organisasi, dan tentu saja menunjuk staf. Dan fungsi manajemen yang ketiga adalah fungsi pengarahan, dan pengarahan ini ditunjukkan kepada beberapa hal. Nah, ini merupakan daya upaya untuk menunjukkan jalan yang baik gitu ya. Makanya pengarahan ditujukan untuk menentukan kewajiban dan tanggung jawab, menetapkan hasil yang harus dicapai, mendelegasikan wewenang yang dipelajari, menciptakan hasrat untuk berhasil, dan tentu saja mengawasi agar pekerjaan benar-benar dilaksanakan. Dan keempat adalah fungsi koordinasi. Ini menggambarkan usaha-usaha untuk memastikan bahwa gigi atau roda organisasi bertaut secara lancar, di mana kalau koordinasi kita bicara soal upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Makanya tadi saya sebutkan kita ada pemastian atau memastikan supaya gigi roda organisasi itu bisa bertaut secara lancar. Dan pengorganisasian itu berlangsung secara serentak dengan yang pertama penafsiran program dan rencana kebijakan, prosedur dan praktek, pengupayaan pertumbuhan dan perkembangan karyawan, pembinaan hubungan dengan karyawan dan sikap yang tetap dan mengarah tentu saja ke masa depan, mengupayakan iklim untuk berhasil, dan pengadaan arus informasi. Dan yang terakhir itu adalah fungsi pengendalian. Ini artinya adik-adik kalau jadi manajer harus memeriksa atas tercapai atau tidaknya tujuan, di mana upaya manajerial untuk mengembalikan juga semua kegiatan pada rel yang telah ditentukan, sehingga jika diperoleh penyimpangan-penyimpangan dari prosedur kerja dapat segera dilakukan pengendalian. Nah, pengendalian juga dapat berupa penyesuaian dari rencana awal karena adanya faktor-faktor yang berubah, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat dilakukan. Dan ini adalah referensi yang bisa adik-adik gunakan jika adik-adik ingin menyelami lebih jauh tentang topik ini. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.